sedang mengikuti ibadah rutin mingguan ya. Nah, sebelumnya mari anak-anak Miss Valerie ajak untuk menyiapkan hati dan sikap yang baik. Maka kita akan masuk ke saat teduh. Sudah siap ya? Kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh berkat-Mu di pagi ini. Tuhan, hari ini kami akan mengikuti ibadah. Kiranya Engkau memberkati seluruh yang ada pada diri kami, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, dengan lancar, dan berkenan di hati-Mu. Terimalah persembahan kami. Amin. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang Miss Valerie kita anak-anak untuk berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Nah, lagunya adalah Hormat Diberi. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Ambil dari Mazmur 19 ayat yang kedua. Nah, kalian bisa siapkan Alkitabnya untuk membuka Mazmur 19 ayat 2. Jika sudah ketemu, mari kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, kita akan memuji Tuhan lagi ya. Berikutnya kita akan memuji Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan lagu yang berjudul Si Semut Yang Kecil. Ya, mari kita bernyanyi bersama. Anak-anak boleh duduk kembali. Rezeki
disampaikan oleh Mr. Hen. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Engkau. Berkatilah kami, layakkanlah kami Tuhan, sehingga ibadah ini kami boleh merasakan akan kehadiran-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahannya hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama terambil dari Bilangan pasal 21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terbang ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetap ia hidup. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita akan selalu belajar bagaimana kita mengucap syukur akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, di mana ketika mereka berada di tanah Mesir, di tanah perbudakan, Tuhan memilih seorang pemimpin untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa. Musa membawa mereka keluar dari tanah perbudakan untuk menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, Tuhan begitu sangat mengasihi umat Israel, sehingga di dalam setiap perjalanan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan selalu menyertai mereka. Salah satu kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel atau bagi umat pilihannya ketika keluar dari tanah Mesir adalah di mana ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir dan di belakang mereka ada tentara Mesir atau orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel, dan di depannya mereka ada laut. Nah, ketika mereka melihat tantangan itu, di belakang ada musuh, di depan ada laut, bagaimana mereka bisa menyeberang? Bagaimana mereka bisa bebas dari tentara Mesir yang sedang mengejar mereka dari belakang? Nah, di sini Tuhan membawa mereka keluar dengan cara Tuhan membelah laut Teberau menjadi dua, dan pada akhirnya orang-orang Israel bisa menyeberang melalui laut tersebut. Dan ketika mereka telah melewatinya, Tuhan mengembalikan laut itu sehingga tentara Mesir semuanya
hanyut ke bawah air laut tersebut. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, di dalam perjalanan mereka bersungut-sungut, padahal Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka. Ketika mereka di padang gurun, ya, di sana tidak ada makanan, tidak ada air untuk minum. Tuhan memberi mereka makan. Tuhan mengirimkan mana dari surga sehingga mereka bisa makan dan bertahan hidup. Tidak hanya itu saja, Tuhan juga memberikan mereka air. Ya, ketika mereka di dalam perjalanan, Musa memukul batu dan di situ keluar air, dan pada akhirnya mereka bisa minum. Selain itu, Tuhan juga menyertai setiap perjalanan mereka. Ya, pada malam hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang api, dan pada siang hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, ketika mereka menghadapi suatu tantangan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka tidak lagi melihat akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan sepanjang mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Akhirnya mereka marah kepada Tuhan, dan juga mereka marah kepada Musa yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka mengatakan begini, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ya, mereka marah kepada Tuhan demikian, dan juga mereka marah kepada Musa. "Musa, kenapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir ke tempat ini? Di sini tidak ada air, tidak ada minum." Tetapi mereka lupa bahwa selama perjalanan mereka Tuhan selalu menyertai. Bahkan ketika mereka minta untuk makan daging, Tuhan memberi mereka burung puyuh. Nah, tapi di sini mereka melupa semuanya itu. Dan apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan juga tetap tidak setia, atau Tuhan tetap setia kepada umat pilihannya atau kepada umat Israel? Di sini Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memelihara kehidupan umat Israel. Sekalipun mereka bersungut-sungut, sekalipun mereka marah kepada Tuhan dan marah kepada Musa, tetapi Tuhan menegur mereka dengan cara di mana Tuhan, ya, menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memanggul banyak orang Israel, sehingga mereka yang digigit atau dimanggul oleh ular, mereka meninggal atau mereka mati, sehingga pada saat itu banyak orang-orang Israel yang mati. Nah, setelah mereka mengalami hal itu, ketika mereka dipagut oleh ular, dan ketika orang-orang Israel banyak yang meninggal, mereka baru sadar bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka telah berdosa kepada Allahnya Musa yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga mereka datang berkata kepada Musa, "Musa, ya, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Akhirnya orang-orang Israel ini minta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjauhkan ular-ular ini dari kehidupan mereka. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan membiarkan mereka dipagut oleh ular terus? Ya, di sini Tuhan, ya, memerintahkan kepada Musa untuk membuat, ya, ular tembaga, sehingga setiap orang yang dipagut oleh ular, dan ketika mereka melihat ular tembaga itu, sekalipun mereka dipagut ular, mereka tetap hidup. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, sekalipun bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan,
Tuhan tetap setia mengasihi umat pilihannya. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kita hari ini kita ada, semua karena kasih Tuhan, karena kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa berkata-kata atau berbicara kepada orang tua, kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa melangkah, kita masih bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ya. Sekalipun Tuhan sudah memelihara kehidupan mereka, menyertai mereka, tetapi mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga kepada pemimpinnya, yaitu kepada Musa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita orang tua, Tuhan masih memberikan kita keluarga yang utuh. Kita harus bersyukur semuanya itu kepada Tuhan, dan kita selalu melihat seluruh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini terus mengingatkan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal, baik dalam hal kesulitan, baik di dalam hal yang sangat berat. Kita selalu bersyukur bahwa Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita jika kita mau membuka hati untuk Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hidup. Tuhan memberkati. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami renungkan, yang sudah kami dengarkan melalui ibadah online ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan boleh menguatkan kami untuk selalu bersyukur di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, dimanapun dan kapanpun. Dan ajari kami selalu mengucap syukur dan selalu melihat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa surga, berkatilah setiap kehidupan anak-anak-Mu, berkati juga orang tua mereka yang selalu mendampingi mereka di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pertumbuhan mereka, dan juga dalam proses pertumbuhan iman mereka akan Engkau Tuhan. Bapa surga, inilah doa kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan serahkan kembali kepada Miss Valerie. Mari kita menyanyikan pujian dengan judul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ingat
ya. Kalian tetap diberi pesan oleh Tuhan, menaati segala nasihat dari Tuhan ya. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, maka kita wajib untuk melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Mari sekarang kita akan menutup ibadah ini dengan memuji Tuhan dengan lagu pujian Bapa terima kasih. Perkenankan kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan ampunilah Tuhan jika kami melakukan banyak kesalahan dan dosa yang tidak berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga siang hari nanti, agar segalanya berjalan dengan lancar dan kami dapat belajar dengan baik. Berkatilah pula guru dan orang tua kami dan teman-teman kami walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Anak-anak